Horas selamat Minggu Paskah bagi kita jemaat yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umat-Nya. Kita merayakan Paskah, mengingat kemenangan Yesus Kristus mengalahkan sang maut. Dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas, sampaikanlah salam Paskah kepada keluarga. Ucapkanlah selamat Paskah dan salam sejahtera bagimu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus Mesias Anak Allah mati disalibkan menjadi tebusan bagi umat-Nya yang berdosa. Tetapi 3 hari setelah dikuburkan, para murid dicengangkan berita bahwa pusaranya terbuka dan kosong. Ia sendiri telah bangkit dan hidup kembali. Sukacita dan janji Allah pun digenapi di bumi. Dengan penuh sukacita, marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak lagi takut akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami
umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, sehingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada Minggu Paskah yang pertama, yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah telah menyatakan kasih setianya dalam hidup umatnya. Kristus anaknya yang tunggal telah diserahkannya kepada kematian sebagai ganti dan penebusan atas dosa dan pelanggaran kita, supaya kita kembali beroleh hidup. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi Kristus telah bangkit dan mengalahkan jerat kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia, menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali. Epistel untuk kita di Minggu Paskah yang pertama, peringatan akan hari kebangkitan Tuhan Yesus, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan
akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali. Bersama-sama saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan kita bernyanyi kembali.
yang melampaui segenap akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, firman Tuhan, berita sukacita, berita Paskah bagi kita, tertulis di dalam Injil Matius pasal 28, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam suasana yang masih prihatin karena ancaman virus corona, hari ini kita sambut sukacita pengharapan dari Tuhan, yaitu berita kebangkitan. Maka terimalah salam dari kami. Selamat Paskah buat kita semua. Paskah adalah sukacita besar yang dirayakan oleh seluruh umat percaya di seluruh dunia. Paskah menjadi sukacita besar karena seperti artinya yang berasal dari kata pesah berarti lewat. Paskah melewatkan orang-orang percaya dari kematian kepada kehidupan, dari keputusasaan yang mengandalkan logika kepada pemahaman yang melewati dunia ini, yaitu hidup yang kekal yang harus berdasar pada iman percaya. Itulah sukacita Paskah yang kiranya menguatkan kita dalam suasana yang mencekam ini, sehingga kita dimampukan menjalani kehidupan kita mencari alat kesaksian untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kita dimampukan menjadi pembawa berita sukacita di tengah-tengah keputusasaan, sehingga kita dimampukan untuk berkarya
walau dalam ancaman kematian. Paskah adalah sukacita besar karena yang pertama tadi, Paskah, kuasa kebangkitan Yesus telah melewatkan setiap orang percaya dari kematian kepada hidup yang kekal. Logika manusia mengatakan tidak akan ada orang yang bisa lagi bangkit, dan secara umum manusia menjalani kehidupan dan menggapai cita-cita adalah sebatas dunia. Kematian adalah akhir dari semua pengharapan. Kematian adalah akhir dari semua perjuangan. Kematian adalah akhir dari semua pengharapan. Kematian tentunya akan melahirkan keputusasaan bagi orang yang ditinggalkan. Tetapi di dalam diri Yesus, kematian itu telah dikalahkan. Maka karena itulah setiap orang percaya seharusnya berkuasa mengatakan, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15, "Hai maut, di manakah sekarang? Hai maut, di manakah kuasa?" Dengan mengimani bahwa kebangkitan Yesus telah mematahkan kuasa kematian, maka yang pertama tentunya kita tidak perlu terlalu takut lagi dengan virus corona. Berulang-ulang harus saya katakan, selama ini kita terlalu fokus dengan jumlah orang yang positif kena virus corona. Kita terlalu fokus menghitung berapa orang yang meninggalkan dunia atau mati karena virus corona. Tetapi kita mengabaikan bahwa sesungguhnya ada juga pasien yang telah pulih dari virus corona. Tetapi lebih daripada itu, dengan kuasa kebangkitan Yesus, kita memiliki pengharapan bahwa setelah kematian itu kita akan dilewatkan kepada kehidupan yang baru. Ini tentunya kiranya menguatkan kita menghadapi realitas dan kenyataan yang mencekam hidup. Yang kedua, Paskah itu harus kita rayakan sebagai sukacita karena dengan kuasa Yesus mengalahkan kematian, maka kita dibawa hidup dalam pengharapan. Peristiwa salib telah membuat murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang banyak yang mengikut dia jatuh ke dalam keputusasaan. Angan, harapan, dan juga cita-cita yang terlanjur mereka rendah dengan begitu tinggi tiba-tiba jatuh semuanya ketika Yesus disalib. Tetapi berita kebangkitan Tuhan Yesus kemudian menghidupkan pengharapan mereka, mengingatkan mereka kembali akan semua firman yang telah dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia mati. Karena sebelum disalibkan, Tuhan Yesus telah berulang-ulang mengatakan dan memberitakan tentang kematian, tetapi bukan berhenti di sana, yaitu kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesulitan yang dihadapi negara ini yang membuat kita dicekam rasa ketakutan, kelumpuhan ekonomi yang mengakibatkan puluhan ribu orang-orang harus di-PHK, yang mengakibatkan begitu banyak juga kerugian secara ekonomi dan lain sebagainya, bisa saja membuat kita jatuh kepada keputusasaan. Tetapi kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita bahkan kematian juga tidak dapat memutus harapan orang percaya. Maka tiap-tiap orang percaya dengan kuasa Paskah, dengan kebangkitan Yesus, harus senantiasa hidup dalam pengharapan. Paulus mengatakan di dalam Rom 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bila Yesus dapat dibangkitkan, maka semua krisis, persoalan pribadi, persoalan
keluarga, persoalan gereja, bahkan persoalan bangsa, dan juga kemelut dunia karena ancaman virus COVID-19 ini, kita tetap berharap bahwa besok pasti lebih baik daripada hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus, Paskah kita rayakan dengan sukacita karena kebangkitan Yesus melewatkan kita dari ketakutan menuju satu keberanian menghadapi realitas kehidupan. Beberapa kali malaikat itu mengatakan kepada perempuan, jangan takut. Pernyataan jangan takut itu diulangi oleh Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan para perempuan yang datang ziarah pagi-pagi ketika fajar menyingsing dengan mengatakan, jangan takut. Hal yang paling kita takuti adalah kematian. Dan kematian itu sendiri telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi terlalu dihantui oleh ketakutan. Dan bila kita dihantui ketakutan, kiranya ketakutan kita semakin mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus kita akan hidup dan jatuh kepada satu pengharapan yang baru untuk melakukan kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin, untuk menjalani realitas hidup sekarang menuju satu pengharapan akan hidup yang lebih baik untuk hari esok. Dan lebih daripada itu, kita berharap melewati dunia. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jika kita berharap kepada Yesus hanya di dunia ini, maka kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia. Pengharapan kita telah dibawa Tuhan Yesus melewati dunia. Karena itu, jangan takut. Bahkan ketika dunia ini akan berlalu, kita masih punya dunia yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Dan itu yang memampukan, menguatkan kita tetap hidup di dalam keberanian. Yang berikut, kita bersukacita karena Paskah, karena kebangkitan Yesus telah membawa orang-orang percaya dari logika berangkat menuju kepada iman. Secara logika tidak akan ada orang yang dapat menceritakan bagaimana prosesnya Yesus bangkit. Tidak akan ada penjelasan ilmiah bagaimana orang yang mati dapat hidup kembali. Tetapi dengan iman kita akan mengerti bahwa rupanya kuasa ilahi melebihi seluruh pengetahuan, seluruh ilmu, dan seluruh uraian-uraian logis yang matematis di dalam kehidupan di dunia ini. Kita bersukacita dengan loncatan kemajuan-kemajuan teknologi, secara khusus komunikasi yang kita lihat pada hari terakhir ini. Orang bisa rapat dari rumah, orang bisa sekolah dari rumah, orang bisa beribadah dari rumah. Itu semua adalah kemajuan teknologi. Tetapi untuk memahami kuasa kasih Yesus, logika kita tidak akan dapat mengurai itu. Hanya satu jalan, yaitu iman. Maka percaya saya, Paskah bukan sekedar perayaan, Paskah bukan sekedar peringatan, Paskah bukan sekedar ibadah syukur, tetapi dengan Paskah kita diingatkan kembali akan misi Allah di dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada para wanita, para perempuan yang datang melihat dia, mengatakan, pergilah, beritakan kepada saudara-saudaraku bahwa saya telah bangkit. Maka tugas setiap orang percaya di negara ini untuk mengatakan, pergilah. Di tengah kesulitan masih ada pengharapan. Di tengah-tengah ketakutan masih ada kuasa Kristus yang menghidupkan. Di tengah-tengah krisis masih ada Kristus yang memberikan jaminan hidup. Maka karena itu, bersukacitalah, bersorak-sorailah, karena Kristus telah bangkit. Maka pintu kepada hidup yang baru telah dibukakan. Bersukacitalah karena Kristus telah bangkit. Dalam situasi yang paling sulit,
masih ada pengharapan. Bersukacitalah kalau kita dilanda ketakutan, Tuhan masih melindungi. Dan dalam semuanya itu, terimalah Tuhan dengan iman, maka engkau akan diselamatkan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Bapa telah mengalahkan kutuk dosa dan maut ketika Yesus disalib dan mati, tetapi bangkit kembali. Kebangkitan Yesus melewatkan kami dari kematian kepada hidup yang kekal, dari keputusasaan kepada pengharapan di dalam Yesus, dari ketakutan kepada satu keberanian menjalani realitas kehidupan, sehingga dalam suka dan dalam duka kami tetap mampu bersaksi dan bersyukur bahwa sumber hidup kami semata-mata hanya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang semakin semeraut, kami diingatkan dengan kebangkitan Yesus bahwa kami diutus menjadi saksi di tengah kehidupan ini. Dalam keputusasaan kiranya kami membawa pengharapan, di dalam ketakutan kami membawa ketenangan dan berita kabar sukacita, dan di tengah-tengah semua kebencian dunia kami tidak ada lagi kehidupan. Di sana kami datang membawa berkat yang melimpah. Maka mampukan, kuatkan kami melakukan kesaksian ini, agar kehadiran tiap orang percaya menjadi sukacita dan berkat bagi sesama. Berilah kami bekal hidup jasmani dan rohani. Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon pulihkan negara kami, jauhkan virus corona, mampukan semua tim medis yang berjuang untuk merawat, memulihkan orang-orang yang positif kena virus corona. Dan saudara-saudara kami yang sakit, jangan jatuh kepada keputusasaan, jangan ketakutan mereka kerana menguasai hati akan pikiran mereka, sehingga mereka stres dan kemudian jatuh kepada kematian. Tetapi biarlah dalam keadaan sakit sekalipun mereka senantiasa beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Keluarga orang-orang yang jadi korban, kiranya juga Tuhan pulihkan dengan kabar sukacita bahwa bahkan kematian juga telah Tuhan kalahkan, sehingga setiap keluarga tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Satukan kami, rakyat dan pemerintah, memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan bersama-sama mematuhi tiap aturan yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian Tuhan, virus corona ini boleh berlalu dari negara ini, sehingga kami kembali kepada kehidupan keseharian. Kami boleh dipulihkan di dalam persekutuan kami, baik di tengah kehidupan keseharian, di dalam pekerjaan, terlebih Tuhan dalam persekutuan di gereja. Maka mampukan dan pimpin seluruh aparatur negara kami juga untuk menghadapi krisis yang melanda negara ini karena pengaruh virus COVID-19 ini, agar semua pemerintahan kami, mulai dari aparatur tingkat bawah sampai pusat di bawah pimpinan pucuk pimpinan negara kami yaitu Presiden, dapat bersinergi, berkoordinasi, sehingga satu kata, satu pikiran, satu tindakan untuk bersatu hati melakukan segala yang baik untuk membenahi negara kami. Terima kasih Bapa yang baik, kuatkan, mampukan juga semua rakyat Indonesia memenangkan pergumulan ini. Gereja dimanapun di negara ini dan seluruh dunia tetap beri kekuatan untuk bersaksi bahwa di tengah kemelut ini masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan
Bapa yang melindungi tiap pribadi, keluarga, dan semua gereja dan jemaat agar dijauhkan dari virus corona ini, agar kami boleh melalui badai ini, sehingga ketika tiba waktunya kami dapat bersaksi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan kabulkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya, dan segala sebabnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima
Maha Perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami, jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami berpengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah. Selamat Paskah.